dengan penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Dan nanti juga akan bergabung pakar hukum pidana Profesor Muzakir. Selamat sore Pak Arianto. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Baik, Pak Arianto, bagaimana Anda sendiri menanggapi sidang perdana pengajuan PK oleh Saka Tatal? Tidakkah jika nantinya PK ini dikabulkan, ini akan semakin mencoreng institusi Polri? Enggak, bagi saya malah lega ya. Karena selama ini kan suatu kinerja penyidik yang katanya bagus, yang sudah diterima oleh jaksa dan pengadilan dan sudah bisa memenjarakan 8 orang, tapi kemudian masih diprotes oleh para korban yang merasa diperlukan merasa tidak adil. Karena proses perjalanan persidangan pengadilan itu mulai dari penyidikan dianggap cacat ya. Dari penyidikannya nggak pakai scientific crime investigation, kemudian banyak sekali saksi-saksi yang dipaksakan, apalagi katanya juga dengan penganiayaan. Sementara berkas itu sudah dituntaskan oleh Polresta Cirebon dan bahkan oleh Polda dan sudah diterima oleh jaksa ya, memenuhi syarat untuk sebagai tuntutan dan sudah diputus bahkan sampai inkrah. Tetapi kan masih diprotes oleh orang-orang yang dipidana itu karena mereka merasa tidak diperlakukan secara adil. Di dalam persidangan banyak kejanggalan-kejanggalan, kuasa hukumnya minta ngomong dengan ini kepada hakim tapi nggak diturutin dan sebagainya. Intinya pokoknya itu pengadilan itu nggak fair, nggak jalan dengan baik. Maka saya dari pertama kali dulu, sejak gonjang-ganjing kasus ini, saya sudah menyarankan. Salah satunya jalan untuk memprotes mengenai pengadilan yang tidak berkeadilan itu adalah hanya mengajukan PK. Temuan-temuan apapun yang menonjol, kemudian saksi-saksi yang kemudian merubah, mencabut keterangan, kemudian alat-alat bukti yang tidak dibahas di pengadilan itu bisa dijadikan bahan untuk mengajukan PK. Bahwa hakim di dalam menjatuhkan pukulannya keputusannya khilaf ataupun ada temuan-temuan hukum yang baru. Demikian juga dengan Peggy kemarin itu kan kita menangkap, penyidik menangkap tapi dianggap itu salah tangkap dan kemudian saya menyarankan di pra peradilan aja akhirnya menang kan gitu kan, ya sudah berarti penangkapan Peggy tidak sah dan ini tinggal PK-nya. Silahkan diajukan semua bukti-bukti yang ada tuh supaya naik ke peradilan. Tidak hanya berkembang di medsos yang kesana kesini, tapi meragukan ya, karena hanya kesaksian begini belum tentu didukung dengan bukti yang sah. Itu nanti akan ditangkap sah apabila oleh hakim yang di menerima PK itu akan meneliti apakah memang ini cocok untuk menganulir keputusan tahun 2017 itu. Jadi ini saya kira ini suatu proses hukum yang sudah berkembang sesuai dengan seharusnya begitu ya. Baik. Jadi kita menunggu saja nanti PK mau menang mau kalah, bagi saya tidak masalah. Institusi polisi tidak akan tercoreng dengan kalah PK ini. Tapi justru dikoreksi bahwa kinerjanya itu dianggap walaupun perfect ya, sudah bagus diterima oleh hakim, tapi kinerjanya itu ternyata dianggap masih kurang sempurna sehingga bisa dibantah di PK untuk kemudian supaya melakukan penyidikan lebih baik lagi. Cuman gitu aja nih, jadi baik. Masalahnya ya. Jadi baik. Ya, masalah sudah bergabung juga bersama kami pakar hukum pidana Profesor Muzakir. Selamat sore Prof Muzakir. Selamat sore. Baik, Prof, hari ini Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki sudah menjalani sidang perdana pengajuan PK. Ada kurang lebih 13 novum ya yang dibawa. Salah satunya yang terbaru adalah pengakuan dari Dede ya, pengakuan dari salah satu saksi kunci dalam kasus ini. Kalau dari yang Anda lihat sejauh ini, Prof, apakah bukti-bukti yang dibawa Saka cukup kuat untuk bisa membuktikan Saka Tatal tidak bersalah? Ya, saya kira PK itu harus dimaknai dua hal ya. Yang pertama, kalau PK itu untuk pribadinya, barangkali mudah untuk bisa dibuktikan ya. Jadi kalau pribadinya Saka Tatal barangkali agak mudah ya, karena bukti-bukti yang diperlukan itu tidak harus banyak begitu ya. Tapi ini mestinya harus membawa efek bahwa karena pelaku tindak pidana itu lebih dari satu orang atau lebih satu orang, maka bagaimana cara membuktikan bahwa kalau itu satu itu bebas, bisa juga bebas semuanya, atau setidak-tidaknya beberapa yang lain juga ikut terimbas dari putusan itu gitu.
Jadi kalau itu misalnya yang lain masuk itu bebas, jadi membuktikan dirinya sendiri tidak terkait dengannya, saya kira itu lebih mudah ya. Dan hakim juga lebih mudah untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan terlibat atau tidak terlibat gitu. Tapi yang paling penting menurut pendapat saya, karena pembunuhan ini dilakukan secara bersama-sama, mestinya kalau satu orang di antara bersama-sama itu adalah diputus bebas, mestinya yang lain tidak akan terimbas dengan putusan bebas itu gitu. Karena apa? Karena kelakuannya dia adalah terkait dengan kelakuan-kelakuan yang lain digabung jadi satu gitu. Ini namanya putusan penyertaan seperti itu. Jadi kalau itu putusan penyertaan, semestinya saka tatal ini akan berimbas kepada yang lain. Ya, seharusnya yang lain juga siap-siap untuk menyampaikan kalau itu benar, bahwa itu adalah semuanya menjadi korban karena ada sebut saja proses pembuktian yang kurang tepat begitu ya. Ya semestinya ya karena ini penyertaan ya salah satu masuk ya yang lain kalau nggak masuk bisa dibuktikan kembali begitu. Baik, saya ingin minta tanggapan dari Pak Arianto. Pak Arianto, bahwa kemudian sidang PK dari yang diajukan oleh saka tatal ini akan bisa berdampak terhadap 7 terpidana lainnya yang saat ini masih mendekam di penjara karena menerima vonis seumur hidup. Menurut Anda seperti apa? Ya, saya berharap begitu, karena ini rumors yang di luar itu kan ketidakadilan ya, bukan hanya kepada saka tatal saja, kepada 7 orang yang merasa dipidana, dan itu kalau yang bukti-bukti ataupun saksi-saksi yang cabut keterangannya dan kemudian bukti-bukti tambahan dari kesaksian itu kan semua mengarah bahwa seakan-akan mereka 7 orang itu nggak ngerti apa-apalah, kemudian tidak ada bukti mengenai kasus pembunuhannya, pemerkosaannya juga tidak ada, berarti itu yang dibuktikan di tahun 2017 itu kan dianggap oleh para korban ini sebagai sesuatu yang salah menghukum ya. Karena itu kan kasusnya kan cuma kasus temuan kecelakaan lalu lintas kan itu. Kok kemudian dirubah menjadi direkayasa oleh Rudiana itu ya. Menjadi kasus pembunuhan, apalagi pemerkosaan. Tapi buktinya kan tidak pernah muncul, itu hanya kesaksian-kesaksian. Nah, begitu kesaksiannya dicabut, seakan-akan kan tidak ada bukti lagi gitu. Jadi saya kira ya ini otomatis saka maju ini kalau putusannya sampai PK-nya diterima, otomatis nanti yang 7 itu juga mengajukan PK lagi dan pasti diterimanya. Itu dalam satu rangkaian perbuatan kok, hanya saka tatal itu kan dulu disidang duluan karena dia anak, jadi disendirikan. Kalau yang lain itu rangkaian perbuatannya kan sama itu, penyertaan kayak gitu dibagi menjadi 2 gitu. Jadi saya pikir seandainya PK ini diterima, sangat bagus untuk yang lain untuk mengajukan PK juga, dan saya yakin pasti diterimanya. Gitu. Dan bagi saya itu lebih senang karena carut marut yang sekarang ini dipertanyakan itu bisa lebih jelas. Oh berarti dulu penyidikannya kurang benar, harus benarkan kan gitu. Kalau bagi saya gitu ya, Baik. ini apa dikabulkan apa tidak itu bagi saya senang, baik semua. Baik. Yang penting ada arah penyelesaian hukum yang menurut aturan yang berlaku. Gitu. Baik, Prof. Muzakir, sebenarnya akan seperti apa nantinya tahapan dalam sidang PK ini? Hari ini Saka sudah membacakan memori permohonan peninjauan PK. Jika diterima, nantinya apa saja yang akan diterima oleh seorang saka tatal? Jadi nanti kalau setelah ini kan berarti harus ada pembuktian ya. Pembuktian yang dilakukan oleh pihak tatal harus bisa dari item-item yang telah diajukan tadi di sidang pengadilan harus bisa dibuktikan bahwa semua yang diajukan itu valid sebagai alat bukti dalam perkara peninjauan kembali ini. Valid itu artinya apa? Artinya punya bukti-bukti. Pertama, dia masuk jenis alat bukti yang dalam pasal 184 yang itu jenisnya sama seperti itu. Yang kedua adalah diperoleh secara syah. Dan yang ketiga adalah memiliki kekuatan pembuktian yang utama dalam hubungannya dengan mematahkan argumen-argumen atau bukti-bukti yang telah ada pada putusan sebelumnya. Karena ini PK berarti harus mematahkan alat bukti yang telah dipakai dalam pembuktian perkara tindak pidananya, dan sekarang adalah harus mematahkan alat bukti yang dipakai untuk pada saat itu. Gitu ya. Jadi kalau dengan sejumlah alat bukti yang disampaikan tadi, yang terakhir itu adalah keterangan saksi itu yang dianggap tadi adalah sebagai sesuatu yang alat bukti yang primer yang menentukan untuk menjelaskan itu, dan semua harus didukung dengan alat bukti. Kalau bahasanya adalah anggap aja yang sekarang sudah dibacakan oleh pihak penasihat hukumnya itu adalah alat bukti yang primer, maka dalam proses itu sebaiknya dilengkapi dengan
alat bukti yang sekunder yang melengkapi dari sejumlah alat bukti itu. Agar supaya apa? Kalau itu dijadikan, kalau diperiksa nanti benar-benar memiliki kekuatan pembuktian yang utama sehingga dia bisa mematahkan alat bukti yang dipakai dalam proses peradilan yang menyatakan Tatal ini adalah sebagai pelaku tindak pidana gitu. Prof, jika nantinya pengajuan PK dari Saka diterima, akan seperti apa prosedur hukum terhadap 7 terpidana lainnya? Apakah mereka harus kemudian secara masing-masing juga mengajukan PK atau karena vonisnya sama bisa secara bersama-sama, Prof? Ya, itu nanti tergantung pada kekuatan pembuktiannya itu. Jadi kalau pihak Tatal ini sudah sebut saja itu memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, seluruh alat bukti yang diajukan itu, yang tadi saya minta, lapis alat bukti itu paling tidak ada 3. Alat bukti yang primer yang utama yang menentukan untuk mematahkan itu di backup oleh alat bukti yang lain dan juga alat bukti yang lain, sekunder dan tersier. Yang kedua, kalau menyamping ke-6 alat bukti tadi dipakai, itu saling tunjang menunjang sehingga menguatkan jalin satu dengan yang lain untuk mematahkan aspek yang bisa membuktikan pada aspek yang dijadikan dasar untuk membuktikan perkara tindak pidana pembunuhan itu. Gitu. Jadi kalau itu bisa dipatahkan, efeknya apa? Ya tergantung nanti jenis alat bukti yang dipakai Tatal ini berimplikasi kepada yang lain atau tidak. Kalau nanti bisa berimplikasi yang lain, ya tentu saja yang lain akan berimbas. Hakim nanti akan memutus, dalam putusannya selalu akan dipertimbangkan nanti hubungannya dengan yang lain. Sebut saja kalau dia putus, ternyata putusan itu nyantol kepada pelaku tindak pidana lain, berarti tadi sudah disampaikan bahwa ya berarti pada pelaku tindak pidana lain akan berimbas. Tapi kan untuk mengubah putusan yang lain tetap juga harus mengajukan namanya PK begitu. Baik, saya ingin kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto, dengan berbagai perkembangan terbaru dalam kasus Vina dan Eki di Cirebon, ada pengajuan PK dari Saka Tatal yang mungkin akan diikuti oleh 7 terpidana lain. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah apakah kemudian artinya masih ada pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang masih bebas, yang masih ada di luar sana? Apakah nantinya pihak kepolisian akan membuka kembali penyelidikan kasus ini atau akan seperti apa, Pak Arianto? Begini, kalau estimate saya ya, ini pendapat ya, belum tentu benar juga ya. Kalau estimate saya, seandainya PK ini nanti diterima, berarti kan itu dianulir putusan yang dulu itu. Berarti keputusan yang mengatakan ada 8 tersangka dan 3 DPO itu dianulir, berarti tidak ada. Maka menjadi kewajiban daripada penyidik untuk melakukan penyidikan ulang kepada kasus ini. Kasus ditemukannya 2 orang meninggal itu kenapa? Kecelakaan lalu lintas atau dibunuh oleh siapa, dengan siapa saja, itu disidik ulang. Nah, sidik ulangnya itu ada berarti bukti-bukti yang ada dulu plus bukti-bukti yang bermunculan belakangan ini digabung menjadi suatu penyidikan yang lebih tajam gitu ya, dan transparan. Kalau menurut saya sih lebih baik transparan, terbuka setiap hari, perlu gelar tiap hari biar orang tahu lah inilah yang dikerjakan. Kalau ada kurang nanti biar ditambahin lagi, nanti disidangkan, demikian sidangnya terbuka, maka publik akan bisa menerima dengan senang hati apa yang diputuskan oleh hakim itu. Saya kira gitu ya. Jadi ini tergantung dari kalau PK-nya diterima, bisa ulang. Tapi kalau PK-nya ditolak, ya rakyat jangan marah. Pasti diteruskan penyidikan yang dulu itu, yang DPO yang 3 itu yang kalau dibilang fiktif pasti akan dikembangkan terus sampai ketemu 3 itu. Gitu. Baik, saya ingin minta tanggapan Anda, Prof. Muzakir. Akankah pengajuan PK oleh para terpidana ini berdampak pada penyelidikan ulang kasus pembunuhan Vina dan Eki? Ya, saya kira begini ya. Ya itu tadi karena tindak pidana pokok yang disampaikan, yang sudah ada inkrah putusan itu adalah bisa dipatahkan atau tidak gitu. Kalau tidak bisa dipatahkan melalui PK ya dari pihak Tatal ini, berarti nanti itu menunjukkan bahwa asumsi di mata hukum ya, di mata hukum putusan yang sebelumnya adalah putusan yang benar. Asumsi di mata hukum ya. Itu putusan yang benar. Kalau itu putusan yang benar, itu artinya apa? Apakah ada pelaku yang lain? Ya itu masih bisa dikembangkan. Siapa pelaku yang lain? Apakah dia mempunyai peran utama atau tidak? Seandainya juga ada proses hukumnya itu, ternyata pelaku yang lain yang bakal ditemukan itu ternyata memiliki peran lebih utama dibanding dengan orang-orang yang telah dijatuhi pidana sebelumnya itu, ya berarti nanti akan bergeser. Layaknya ini yang hukumannya sangat berat, yang lain adalah yang ringan.
itu semua nanti tergantung pada proses penyidikan setelah ini proses selesai. Kecuali kalau nanti pihak-pihak yang terhukum itu masih juga ada yang mengajukan keberatan bahwa dia bukan sebagai pelaku tindak pidana dan bisa mengajukan alat bukti yang sama seperti apa yang dilakukan oleh pihak Tatal ini, saya kira itu lebih bagus supaya kalau mau diuji ya diujilah semuanya, agar supaya karena tindak pidana itu satu kesatuan, satu rangkaian gitu ya. Ini bukan berdiri sendiri loh ya. Tadi sudah disampaikan kalau itu tidak pidana penyertaan berarti atau pasal 55 berarti ada hubungan kelakuan satu kelakuan yang lain, istilah bahasanya kalau satu diambil itu menjadi nggak bisa membuktikan itu namanya penyertaan gitu ya. Jadi kalau Tatal ini berhasil berarti satu itu tidak ada, berarti nggak mungkin terjadi tindak pidana gitu. Baik, kita nantikan kelanjutan dari sidang permohonan PK oleh Saka Tatal. Terima kasih penasihat ahli Kapolri Arianto Sustadi dan pakar hukum pidana Prof. Muzakir sudah bergabung dengan Berita Satu Sore. Sehat selalu. Bapak. Ya. Amin.